Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa Aoyahada dengan Aoyadweda. Apa tata bahasa Aoyahada atau Weda? Mari simak penjelasan berikut. Aoyahada atau Dweda digunakan saat menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Yang harus digarisbawahi di sini adalah tanda bahasa ini itu digunakan untuk menuturkan sebuah keharusan atau kewajiban yang mestinya dilakukan atau yang harus dilakukan. Jadi pada intinya tanda bahasa ini itu menunjukkan suatu keharusan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dalam struktur ini Dweda dan Hada mempunyai arti yang sama. Jadi perbedaannya tidak ada, namun memiliki arti yang sama. Boleh pakai Dweda, boleh pakai Hada. Jadi yang sering digunakan dalam bahasa lisan atau sebuah ungkapan percakapan langsung itu menggunakan Dweda, sedangkan Hada itu biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan. Rumusnya kita lihat kata kerja yang berakhiran satu di sini. Jadi ada aturannya. Pertama, vokal A dengan O bawah ya, itu menggunakannya A ya hada atau Dweda. Jadi hadanya boleh diganti dengan Dweda. Nah, perlu diperhatikan di sini tata bahasa harus itu sebenarnya berfokus pada kata ianya, menunjukkan keharusan. Ya, menunjukkan keharusan. Nah, kita lihat di sini contoh dari kata gada pergi, da-nya dihilangkan, tersisa kata ga, akhiran vokal a, maka tempelkannya adalah a ya hada. Ga plus a ya hada, maka akan berubah menjadi ga ya hada. Ingat di sini ada dua vokal, ketika digabungkan menjadi satu suara. Ga plus ayah hada menjadi gaya hada. Nah, hada di sini kita rubah ke dalam bentuk formal atau informal, terserah Anda maunya gimana. Nah, yang saya gunakan di sini saya rubah ke dalam bentuk informal. Gaya hada akan berubah menjadi gaya heo. Nah, heo di sini bisa kita rubah ke dalam bentuk Dweda. Dweda pun dirubah ke dalam bentuk informal, maka akan berubah menjadi kata dweyo. Jadi gaya heo boleh, gaya deo juga boleh. Artinya harus pergi, harus cabut. Contoh yang kedua, nota artinya meletakkan, da-nya dihilangkan, maka akan tersisa kata not. Nah, di sini o bawah ya, di sini o bawah, maka tempelkannya adalah a ya Dweda atau Dwedanya diganti hada boleh. Not plus a ya Dweda, maka akan berubah menjadi noaya Dweda. Seperti biasa, Dweda di sini kita rubah dulu ya. Intinya kalau akhiran da itu harus kita rubah dulu ya. Artinya bukan akhiran formal atau informal. Ini lebih ke kasar banget ya. Kita rubah ke dalam bentuk informal, Dweda akan berubah menjadi dweyo. Jadi noaya Dweda akan berubah menjadi kata noaya deo, atau Dwedanya dirubah menjadi heo. Noaya Dweda, noaya deo atau noaya heo, artinya harus meletakkan. Yang kedua, yang berakhiran hada berubah menjadi heya hada atau heya Dweda. Gampangannya adalah hada ini akan berubah menjadi he. Contoh, noryo hadarnya berusaha, hadanya ingat jadi hilangkan atau langsung saja berubah menjadi he, maka akan berubah menjadi noryo he ya deo atau noryo heya heo. Ingat hadanya berubah menjadi he ya, norok heya deo atau norok heya heo, artinya kamu harus berusaha atau kamu harus berupaya. Contoh yang kedua, kongbu hada artinya belajar, kongbu hada belajar, hadanya berubah menjadi he, kongbu heya heo atau kongbu heya deo. Perlu diingat antara heo dengan dweo ya, itu sebenarnya memiliki arti yang sama, namun yang sering digunakan dalam bentuk lisan atau ucapan itu deo. Jadi gongbo ya deo, kamu harus belajar.
Nah, aturan terakhir di sini, selain akhiran vokal A dan O itu masuknya ke oya hada atau dweda. Vokal apa saja kah itu? Antara lain O, U, I, E, dan lain-lain. Intinya selain vokal A dengan vokal O. Contoh, soda berdiri, danya dihilangkan, akhiran so saja atau akhiran vokal O samping. Maka tempelkannya adalah oya hada. So plus oya hada menjadi soya hada. Hadanya dirubah ke dalam bentuk informal, maka berubah menjadi soya heo atau soya teo. Contoh yang kedua, masida minum danya hilangkan, maka akan tersisa kata masih, akhiran vokal i tempelkannya adalah o ya tweda. Perlu dilihat di sini vokal i plus o maka akan berubah menjadi yo. Ingat ya, vokal I dengan vokal O akan berubah menjadi yo. Jadi masih plus oya dweda menjadi masih oya dweda. Kita rubah lagi ke dalam bentuk informal, maka akan berubah menjadi kata masoya deo. Artinya kamu harus minum. Nah, kita langsung ke kalimat. Contoh kalimatnya gimana? Contoh, karena harus datang lebih awal, malam ini jangan tidur larut malam. Kalimatnya panjang, namun kalau kita tahu rumusnya pasti akan sangat mudah. Yang pertama, kalimat penyebabnya dulu, kita garis kurung dulu. Nah, di sini kalimat penyebabnya atau kalimat sebab, karena harus datang lebih awal. Kita cari dulu karena harus datang lebih awal. Karena itu tata bahasa, harus juga tata bahasa. Jadi ini ada dua tata bahasa. Datang itu predikatnya atau kata kerja, lebih awal itu keterangan waktunya. Maka yang harus diterjemahkan terlebih dahulu adalah lebih awal. Lebih awal bahasa Koreanya adalah ilchik. Datang itu kan oda, bisa juga naoda ya. Kita ambil di sini naoda saja. Kemudian harus. Jadi nah, harus itu di sini kan kata ya. Naoda plus harus maka akan berubah menjadi nawaya dwe. Saya di sini pakainya dwe ya, bukan he. Kemudian karena pakainya nikah. Kalau pakai nikah, kita lihat nanti kalimatnya. Jadi kalimat karena harus datang lebih awal dari belakang, yaitu lebih awal datang harus karena, yaitu ilcik nawaya denika. Karena kalau diartikan karena harus datang lebih awal. Kalimat yang kedua, malam ini jangan tidur larut malam. Malam ini itu adalah subjeknya ya, atau keterangan waktu. Keterangan waktu pertama, jangan itu adalah tata bahasanya, tidur itu adalah predikatnya, larut malam itu adalah keterangan waktu kedua. Nah, di sini kalau ada keterangan waktu lebih dari satu, maka keterangan waktu yang pertama bisa dijadikan subjek. Keterangan waktu pertama bisa dijadikan subjek. Malam ini adalah onelbam, karena dijadikan subjek tempelkan en, boleh pakai i. Keterangan waktu yang kedua yaitu adalah larut malam, yaitu nejen sigane. Kemudian tidur itu jada, kemudian jangannya itu adalah jimaseo. Nah, kenapa di sini pakai neka? Karena di belakangnya ada bentuk larangan jimaseo. Jadi malam ini jangan tidur larut malam, onal bamen nejen sigane jajimaseo. Jadi kalau dirangkum atau diartikan keseluruhan, karena harus datang lebih awal, ilcik nawaya denika, malam ini jangan tidur larut malam, onal bamen nejen sigane jajimaseo. Kalimat yang kedua, sebelum makan harus berdoa. Kalimat sebab dulu adalah sebelum makan. Makan itu adalah babal mokta. Babal mokta tata bahasa sebelum itu adalah gijone. Jadi sebelum makan babal mok gijone harus berdoa. Asal katanya adalah gitu hada, lebih gampang. Jadi hada berubah menjadi he, tata bahasanya ya deo. Jadi babal mok gijone gitu ya deo atau gitu ya dwe. Latihan mengartikan guys di sini. Saya bikin dua kalimat. Neil tejigoki saya ji dengan tamju botonika ayakanil irai haja. Nah, yang pertama Neil besok ya, Neil adalah besok. Neil besok tejigoki daging babi.
Sayaji, asal katanya dasada artinya membeli. Nah, ianya itu harus, jinya itu artinya kan, tinggal digabungkan saja. Nel dejiguki sayaji, besok harus membeli daging babi kan, gitu ya. Besok harus membeli daging babi kan. Ini kalimat pemastian karena ada kata ji ya. Kalimat yang kedua, damjubuto nika yakane irel heajo. Damjubuto artinya minggu depan, butonya mulai. Jadi damjubuto mulai minggu depan. Nika, ada yang tahu nggak nika? Nika itu artinya kamu. Kemudian yagan itu malam. Iril hada asal katanya ilada yaitu bekerja. Heya harus, jo-nya sama seperti ji. Kalau ji itu bentuk banmal, kalau jo itu bentuk nggak banmal tapi disingkat, asal katanya jio, sama saja. Jadi damjubuto mulai minggu depan, niga kamu, yagane malam, mirel heyajo harus bekerja. Jadi mulai minggu depan kamu harus bekerja malam kan, itu ya kalimat kedua. Oke, semoga penjelasan tata bahasa ya beda atau ya ada dapat dipahami. Kalau kurang dimengerti atau kurang paham, Anda boleh komen di video ini, nanti akan saya jelaskan dengan secara tertulis. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.